Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial game aksara Jawa. Membuat game bertema aksara Jawa. Yang akan kita bahas kali ini nantinya framework Codeigniter 3, Post and Get mengetahui jenis metode, Asynchronous mengetahui asinkronus, Ajax mengetahui Ajax, database mengetahui singkat tentang database. Yang terakhir, alur kerja mengetahui alur kerja game aksara Jawa. Pertama, framework Codeigniter 3 atau yang bisa kita sebut CI3. Mengetahui framework CI3. Nah, CodeIgniter, sebuah framework khusus web dan application development yang hadir sebagai platform open source berbasis bahasa PHP. CodeIgniter sendiri mengedepankan fitur-fitur yang elegan dan fitur elegan dan lengkap serta didukung dengan small footprint atau memori yang kecil tetapi mendukung dengan fitur-fitur yang apik tadi. Jadi bisa disimpulkan CodeIgniter ini adalah sebuah framework yang khususnya untuk minimalis dengan aplikasi yang tidak terlalu besar dan cukup untuk develop seperti game, mini game, website homepage, dan lain-lain. Oke, next. Yang kedua, post dan get. Mengetahui jenis method. Post. Mengirimkan sebuah data atau nilai atau value langsung ke file lain. Jadi, data terlihat lebih secure. Nah, pada studi kasus kali ini bisa dilihat di gambar yaitu form ini mengarah ke action dengan metode post ke file action. Nah, jadi post ini mengirimkan lewat sisi logic atau lewat sisi backend gitu, lewat sisi belakang layar yang dimana kita tidak tahu sebagai user data ini dikirimkan prosesnya seperti apa. Yang kita tahu hanya post ini, dengan metode post ini data dikirimkan lewat sisi server atau sisi balik layar. Dengan begitu, data akan lebih mudah, data akan lebih aman, dan tidak mudah dibobol. Next. Selanjutnya ada metode get, mengirimkan sebuah data atau nilai atau value langsung ke URL. Jadi, data dapat dilihat oleh user. Bisa dilihat di gambar. Form mengirim data lewat URL. URL mengirimkan lagi lewat action atau action mengambil data dari URL dengan metode get. Nah, jadi bisa dapat disimpulkan bahwa metode get ini datanya bisa dilihat melalui URL atau domain. Jadi, user atau kita sebagai pengunjung bisa melihat datanya secara langsung dan bisa mengubah lewat URL tersebut. Dan ini membuat data tidak secure. Tetapi, metode get ini biasanya digunakan untuk pagination atau pencarian. Jadi, kalau misal ada data yang menggunakan metode get dan tertampak di URL-nya, kita bisa mengubah data-data tersebut. Yang pastinya ada data yang tidak ada biasanya. Oke, next. Selanjutnya ada asinkronus, mengetahui asinkronus. Asinkronus programming merupakan sebuah pendekatan pemrograman yang tidak terikat pada input, output, atau I/O protokol. Nah, jadi alurnya biasanya kita yang tahu adalah sinkronus. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus dilewati. Kalau sinkronus, misal katakanlah ini mengambil data dari database, setelah itu mengirimkannya ke controller, dan ini adalah view-nya. Nah, di sinkronus itu harus tersusun rapih dan terstruktur. Kalau misal langsung lompat ke proses kedua, dia tidak bisa, karena dia fungsinya sinkronus. Dan sinkronus ini harus melewati tahapan awal dulu, baru dia bisa ke tahapan akhir. Jadi harus runtut satu per satu. Nah, bedanya dengan asinkronus bisa dia langsung melayaninya dengan kondisi-kondisi yang berbeda dengan
yang ada di sinkronus. Misal pada saat web merequest untuk halaman web merequest untuk mengambil data dari database, asinkronus langsung melayani requestan itu atau permintaan itu. Begitu juga controller eh, melayani apa, biasanya meminta request seperti JavaScript, minta data lewat JavaScript atau mengirim data lewat JavaScript. Dan view juga menampilkan view-view atau aset-aset biasanya yang terkait dengan JavaScript juga. Nah, enaknya asinkronus dia bisa langsung melayani dan sesuai dengan thread-nya masing-masing. Oke, next. Ajax, mengetahui Ajax. Nah, Ajax adalah sebuah singkatan dari Asynchronous JavaScript in XML, mengacu pada sekumpulan teknis pengembangan web yang memungkinkan aplikasi web untuk bekerja secara asinkronus tidak langsung. Nah, berdasarkan konsep asinkronus yang tadi saya jelaskan, Ajax ini saya sangat mendukung di JavaScript untuk melakukan asinkronus untuk request-request seperti meminta data secara spirit atau sendiri-sendiri dan meminta view dengan kondisi-kondisi yang tidak bisa dipakai dengan metode atau proses sinkronus. Jadi Ajax ini sangat cocok sekali untuk halaman gamenya nanti. Karena gamenya nanti sistemnya adalah setiap kali saya refresh, maka web langsung meminta atau request kepada server melalui JavaScript. Nah, melalui JavaScript ini dia melalui proses asinkronus dulu. Karena asinkronus sendiri tadi, dia langsung melayani apa yang nanti diminta. Seperti itu. Selanjutnya yaitu database. Database, kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Nah, database sendiri ini sangat penting untuk nantinya kita berhubungan dengan data-data yang dinamis. Contohnya ya game. Saya mempunyai 10 data. Jika 10 data saya tidak dinamis atau tetap saja, maka akan sulit untuk mendevelopnya atau mengembangkannya. Nah, jika kita memakai database, enaknya itu kita bisa menyelaraskan semua platform yang terhubung dengan database. Enaknya database ini singkatnya security-nya itu tinggi dan bisa dikontrol dimanapun. Jadi portable gitu. Oke, next. Alur kerja. Mengetahui alur kerja game aksara Jawa. Nah, ini adalah alur kerjanya. Oke. Di sini bagian hijau web server itu pertamanya adalah merequest ke database untuk meminta data apa saja data yang ingin ditampilkan. Tetapi web server ini dia memintanya lewat Ajax. Jadi web server ini dia meminta database ini lewat Ajax. Setelah itu responnya ini diterima Ajax terus ditempelkan ke view. Karena kalau kita merespon dengan web server sendiri, nanti server akan berat dan tidak bisa melakukan, dan biasanya itu prosesnya kalau menggunakan proses dari web server itu sinkronus. Nah, kalau kita menggunakan Ajax itu bisa menggunakan asinkronus, dan asinkronus ini tadi yang saya bilang sangat cocok untuk game aksara Jawa ini tadi. Karena bisa dilayani dengan cepat. Setelah itu tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan data-datanya walaupun terkesan cepat ya. Nah, tapi kalau kita berbicara dengan big data, nantinya asinkronus akan lebih tepat untuk penggunaannya nanti. Oke. Oke, terima kasih. Untuk lebih lengkapnya bisa kontak kami di Instagram atau email. Oke, kita bisa langsung demo ke
gamenya. Nah, gamenya, nah ini ada proses Ajax-nya. Nah, pertama dia kosong tadi kan. Nah, ini pertama tampilannya itu aslinya seperti ini, kosong. Tapi ketika kita menggunakan Ajax, dia langsung menaruhnya secepat mungkin atau menaruhnya sesuai dengan kecepatan framework-nya. Karena dasarnya sifat framework-nya CI itu cepat, maka di hanya membutuhkan beberapa milisecond untuk mendapatkan data tersebut. Oke, misal di sini ada soal aku pintar Jawa, kita memilih, jikalau kita salah memilih, maka jawaban salah. Kalau kita benar, maka next langsung pindah ke halaman lainnya atau ke soal lainnya. Oke, sekian untuk tutorial part 1 kali ini. Nanti untuk part 2, saya akan beritahukan bagaimana teknisnya di develop atau codingnya nanti, bagaimana caranya. Oke, sampai jumpa di tutorial berikutnya.